Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sebekti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan geografi. Saya merupakan guru geografi di MA Al-Muntakin Sukabumi. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran pada kelas 11 dengan materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Syuhan berdoa dulu dipimpin. Siap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya sehingga ilmu yang didapat hari ini akan bermanfaat kelak di kemudian hari. Untuk hari ini masuk semua? Alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah ya, tetap jaga kesehatan. Walaupun COVID-nya sudah berlalu, tapi kita harus tetap jaga kesehatan. Apalagi sekarang sudah memasuki musim kemarau. Iya, suka banyak penyakit, udah masuk pergantian musim. Untuk air juga mulai berhemat ya. Sudah semakin menipis persediaan air. Bisa emang banyak airnya, tetap kita harus berhemat air. Tuh, baik. Untuk selanjutnya kita untuk pertemuan pekan kemarin kita sudah membahas tentang letak, luas dan batas wilayah. Ya, letak, luas dan batas wilayah Indonesia. Ibu harap semuanya masih ingat untuk letak, luas dan batas wilayah Indonesia. Baik, untuk letak Indonesia kemarin dibagi menjadi dua, yaitu letak Indonesia. Siapa yang mau menyampaikan yang masih ingat letak astronomisnya? Siapa? Ya, Nisa, silakan. Letak astronomisnya 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan. Ya. Terus 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, baik Nisa. Betul ya? Betul tidak? Betul. Oke, masih ingat. Sekarang letak geografisnya siapa? Ayo, letak geografis. Ya, Fitri silakan. Letak geografi
Betul. Nah, untuk letak sudah, kemudian batas. Batas wilayah Indonesia. Ada batas utara, batas selatan, timur, barat. Nah, itu batasnya, dan batas juga dibagi dua lagi ya. Ada batas perairan, ada batas daratan. Oke, kalau batas utara Indonesia itu berbatasan dengan negara apa coba? Malaysia, betul. Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Oke, terus untuk batas selatan. Nah, itu mau ini lah nggak bareng-bareng, mau ada ini deh. Siapa? Batas selatannya? Ya, siapa? Timur Leste, Timur Leste, Australia, Ya, itu kalau Timur Leste tepat sekali ya, batasnya adalah daratan ya dengan Indonesia. Kalau Australia berbatasannya adalah laut. Baik, nah tadi Kak. Terus kemudian batas sebelah timur berbatasan dengan timur. Ya, Papua Nugini. dengan Papua Nugini, betul. Langsung berbatasan daratan dengan Papua Nugini. Nah, dari sini tentunya itu adalah sebuah kekayaan buat kita, ya. Sebuah kekayaan buat kita. Kita mempunyai laut, mempunyai daratan, itu adalah kekayaan yang potensial. Nah, di sini selain letak luas sudah belum? Batas tadi luas belum ya? Kalau luas daratan atau perairan Indonesia kira-kira? Perairan, betul. Jadi perairannya itu lebih luas. Makanya tahun 2014 kemarin Pak Jokowi sudah mencanangkan bahwa Indonesia harus jadi apa? Poros maritim dunia. Ya, menjadi poros maritim dunia. Jadi dengan adanya poros maritim dunia, maka Indonesia akan menjadi negara sentral. Menjadi negara sentral untuk perekonomiannya, untuk pendidikannya, untuk budayanya, juga nanti orang-orang akan tertuju kepada Indonesia. Yang kemarin tadi sudah pada tahu, tapi kita akan memantapkan kembali untuk letak luas dan batas wilayah Indonesia. Silahkan bisa disimak untuk video singkat dari letak luas dan batas wilayah Indonesia. Apa masalahnya? Satu, illegal fishing atau nyolong laut, tapi dina masuk ke budaya dari luar. Ya, yang laut berpakaian tapi telanjang. Nah, eta budaya mana ya Teh? Karena Indonesia katanya mau apa? Kita silakan besok buat 5 kelompok. Nah, sekarang alhamdulillah udah ya, udah pada kelompok masing-masing. Nanti ibu akan bagi materi-materi ini. Ya, di masing-masing kelompok ibu bagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sini. Ya, untuk kelompok ini yang illegal fishing. Kelompok apa ya? Sudah ini ya? Kelompok 1 illegal fishing. Kemudian kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2 budaya ya? Iya. Ya. Kelompok 2 kan? Budaya? Tentang budaya? Tentang budaya kan? Iya. Kelompok 2 rumah. Berarti
kelompok. Caranya masing-masing kelompok nanti perwakilan satu orang maju ke depan. Jadi ada 5 orang ya yang maju ya. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing silakan memaparkan hasil diskusinya dari permasalahan, kemudian uraian dan solusinya itu apa. Nah, setelah itu baru lanjut aja ke kelompok selanjutnya dengan cara mengenalkan diri dulu, boleh ya, mengenalkan diri dulu, terus kemudian membacakan hasil diskusinya. Nah, langsung aja nanti untuk diskusinya nanti saya pandu langsung aja ya. Jadi nggak usah ada moderator, nanti langsung dipandu saya. Baik, siap ya, untuk silakan ditunjuk siapa, tidak harus ketua kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusi, boleh siapa saja. Untuk mengefisienkan waktu silakan segera maju ke depan untuk mempresentasikan. Yuk kita aplaus untuk semuanya. Yuk silakan maju perwakilan masing-masing kelompok. Urut ya, kelompoknya urut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang problem yaitu illegal fishing. Illegal fishing kerap sekali sering terjadi di perairan, terutama di wilayah Indonesia, karena wilayah Indonesia juga sudah menjadi wilayah maritim. Ya, tak hanya dilakukan nelayan lokal, aksi ilegal tersebut juga kerap dilakukan oleh kapal-kapal asing. Apa saja sih macam-macam illegal fishing? Ada penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan izin palsu, ataupun penangkapan ikan dengan alat yang tidak sesuai dengan peraturan. Upaya pengawasan salah satu yang dilakukan untuk mengawasi illegal fishing adalah melalui vessel monitoring system. Penggunaan VMS merupakan kesepakatan internasional bagi negara-negara yang mengolah perikanan laut. VMS atau vessel monitoring system ini merupakan bagian dari sistem pengawasan kapal berbasis satelit. Manfaatnya dalam pengawasan kapal perikanan diantaranya yaitu monitor gerak kapal seperti posisi, kecepatan, serta jalur lintas tracking. Kapal hasil tracking VMS dapat dijadikan bahan analisis untuk mengetahui penyalahgunaan alat tangkap, pelanggaran wilayah tangkap, praktik alih muat atau transshipment ilegal, dan ketaatan melapor di pelabuhan. Dapat diintegrasikan dengan sistem radar satelit atau alat deteksi lain untuk mengidentifikasi kapal ilegal yang tidak memiliki transmitter. Upaya pengawasan lain dilakukan dengan memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain seperti perairan Natuna Utara. Pengawasan secara langsung dilakukan menggunakan kapal-kapal patroli milik Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Polisi Air dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla, selain menangkap nelayan asing yang melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia, kapal patroli juga berfungsi untuk melindungi kapal nelayan Indonesia yang sedang beroperasi di wilayah perbatasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang budaya. Budaya adalah interaksi yang terjadi antara budaya asing dan budaya Indonesia. Tidak selamanya memberikan dampak positif. Dengan mudahnya terjadi interaksi, hal itu dikhawatirkan dapat mengurus budaya-budaya asli Indonesia.
Sebagai misal, perubahan budaya negatif itu ditunjukkan dengan memudahnya kesadaran menggunakan bahasa daerah atau hilangnya kebangsaan akan tradisi dan adat istiadat tradisional. Padahal keduanya hal tadi merupakan contoh kebudayaan bangsa patut untuk dilestarikan. Ada beberapa dampak negatif dari letak, luas, dan batas wilayah Indonesia terhadap budaya. Beberapa contoh dampak negatifnya adalah: 1. Mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia yang dapat mengancam kelestarian budaya lokal. 2. Perubahan budaya negatif seperti memudahnya kesadaran untuk menggunakan bahasa daerah atau hilangnya kebanggaan akan tradisi dan adat istiadat tradisional. Yang ketiga, terjadinya konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan di beberapa daerah yang dapat mengganggu kerukunan dan persatuan bangsa. Dan yang keempat, sulitnya mengelola menjaga keutuhan wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang dapat menimbulkan masalah seperti perebutan sumber daya alam, separatisme, atau perbatasan. Berikut ini langkah yang bisa dilakukan untuk menangani masalah yang timbul akibat keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut sensus penduduk tahun 2020 yang dikutip dari laman Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia mencapai 2.000 lebih. Indonesia juga merupakan negara dengan budaya yang beragam. Menurut Clifford Pitt, seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat, keberadaan budaya Indonesia menurut Pusdam. Budaya Indonesia dalam merupakan kebudayaan yang berkembang di daerah Pulau Jawa dan Bali yang ditandai dengan tingginya intensitas pengolahan tanah dan menggunakan sistem pengairan untuk menghasilkan padi di sawah. Sementara kebudayaan Indonesia di luar adalah kebudayaan yang berkembang di luar Pulau Jawa dan Bali, kecuali sekitar Danau Toba. Ya, terima kasih untuk masing-masing kelompok, perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan boleh dari audien atau kalian semua boleh bertanya. Nah, cara bertanya adalah nanti tunjukkan ke kelompok mana, ya, ke kelompok yang mana akan kalian tanyakan dari pertanyaan tersebut. Jelas ya? Baik, silakan untuk lanjut aja, nanti saya ini aja ya. 3 pertanyaan dulu, silakan. Ya, angkat tangan boleh? Ya, Rahmat. Terus siapa lagi? Rahmat, terus Burhan dan Dinda. Ya, 3 orang dulu ya. Nanti yang lain bisa ini. Yang ini apa namanya? Pertanyaannya adalah 1. ya, silakan ditunjukkan di sana langsung. Tentang penenggelaman kapal asing pencurian ikan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa ditenggelamkan? Kenapa gak kita ambil aja kan saya? Juga sayang katanya, kenapa harus ditenggelamkan kan ya gitunya. Ya namanya. Saya. Ya, disimpan dulu pertanyaannya, lanjut ke pertanyaan ke Rahmat, silakan Rahmat. Izin bertanya ke kelompok 3. Saya pernah mendengar bahwa penggunaan rumput laut sebagai bahan kemasan dan sedotan. Bagaimana pendapat Anda tentang rumput laut sebagai bahan kemasan dan sedotan? Oke, udah? Oke, lanjut Dinda, silakan. Kelompok mana? Izin bertanya ke kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 Fitri ya. Oke, silakan. Bagaimana pendapat Anda tentang sengketa Indonesia Malaysia atas Pulau Sipadan dan Gigitan? Sengketa Sipadan dan Gigitan. Ya. Silakan langsung saja ditanggapi, dimulai dari tadi kelompok 1 dulu, pertanyaan dari Subhan. Oke, silakan. saya jawab pertanyaannya. Semoga puas dengan jawabannya.
mungkin bisa saja kapal tersebut kita ambil dan buat menjadi aset kita. Cuman karena dengan begitu si pencuri tidak akan merasa jerak dengan tindakan yang kita berikan. Untuk itu, lebih baiknya kita menenggelamkan kapal tersebut agar si pencuri itu merasa jerak dan tidak akan melakukannya lagi. Ya emang kapal itu cukup mahal, bisa kita jual buat kekayaan kita sendiri, tapi mungkin itu bukan yang terbaik. Jadi kita tenggelamkan saja kapalnya, apapun kita tembak, hancurkan. Oke, tidak. Ya, Nisa, jadi bukan hanya efek jerahnya bukan hanya ke pencurinya aja ya, buat yang lainnya juga ya. Biar jerak gitu. Jadi nanti tidak ada lagi yang akan mencuri ikan karena takut kan kapalnya nanti ditenggelamkan. Lanjut, silakan pertanyaan kedua dari Rahmat ke kelompok 3, silakan. Oke, izin menjawab. Mengapa tadi pertanyaannya apa pendapat saya tentang rumput laut dijadikan bahan sedotan dan kemasan? Karena produksi sampah plastik di Indonesia itu hampir setiap tahunnya mencapai angka 66 juta ton. Oleh karena itu, KKP mengeluarkan kontribusi yaitu inovasi yang menghasilkan produk ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan rumput laut sebagai bahan pembuatan sedotan dan kemasan. Karena pengolahan kemasan dan sedotan yang terbuat dari rumput laut itu adalah produksi yang bisa terurai secara hayati atau bisa diuraikan secara singkat dengan tanah. Menurut Artati Widiati juga, produksi sampah di Indonesia meningkat karena memang banyaknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke yang ketiga. Baik, mohon maaf Ibu, jawabannya mau dijawab sama kelompok saya. Oh, boleh. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Boleh ya? Oh, tidak harus yang di depan yang menjawab, boleh yang anggota kelompoknya yang di belakang boleh. Ketiga pertanyaannya yang pertanyaan yang sesi yang kedua, dua penanya silakan. Jangan lupa ditujukan ke kelompok mana. Dan bisa juga menyambung dari tadi ya, misalkan pertanyaan dari yang sesi pertama ada muncul pertanyaan yang lain, boleh nanti tunjukkan lagi ke sana, boleh gitu ya. Silakan, siapa yang mau bertanya lagi hari ini? Terus siapa lagi? Dua, boleh 2 orang, bantu 2 orang ya. Siapa? Ratu, silakan. Hari ini dulu, silakan, mau ke siapa? Buat kelompok 5 ya, kelompok 5 Rara. Bagaimana sih yang dilakukan untuk usaha yang dilakukan untuk mengurangi barang impor seperti produk Cina atau produk Korea? Nah, lanjut langsung ke Ratu, silakan Ratu. Untuk kelompok 2, saya ingin bertanya, cara untuk mengurangi pengaruh budaya asing yang tidak baik, apalagi jelas berlawanan dengan budaya Indonesia dan lebih parah lagi bertentangan dengan agama Islam. Untuk menjawab kelompok 5, mengambil yang baik serta menghilangkan yang buruk tidak semudah menghisap jempol. Setiap orang harus mempunyai kesadaran dan kecintaan pada tanah air untuk melakukannya. Berikut cara menyaring budaya asing untuk warga Indonesia. 1. Menambah wawasan sehingga mampu berpikir kritis. 2. Menerapkan norma yang berlaku di Indonesia. 3. Setia pada ideologi Pancasila. 4. Lebih mengutamakan gotong royong. 5. Mengembangkan nilai budaya luhur Nusantara. Itu saja yang dapat saya jawab untuk kelompok 5. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Maka solusi mengurangi import dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan produktivitas nasional sehingga mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, tidak berperilaku konsumtif, mencintai produk dalam negeri, melalui kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, cukup itu saja yang dapat saya bisa jawab. Ya, terima kasih untuk masing-masing kelompok. Kita aplaus untuk semuanya. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk presentasi kita sudah selesai dan harapan ibu adalah bahwa kalian tidak puas terhadap hasil diskusi ini. Dan ibu harap sesuai dengan tujuan dari kita pembelajaran kali ini, salah satunya adalah meningkatkan literasi, yaitu budaya baca. Silakan. Ibu harap kalian penasaran dengan permasalahan-permasalahan ini. Jadi tidak cukup hanya sampai di sini, tapi kemudian nanti kita akan mencari lagi apa sih sebetulnya solusi yang dapat kita ambil. Ya, salah contohnya adalah tadi tentang budaya yang tidak baik. Nah, kadang kita sekedar untuk ikut-ikutan. Kalau kita nggak seperti orang barat, katanya ketinggalan zaman, betul? Nah, padahal kan tidak. Besok itu orang muslim yang memegang ajaran Islam itu akan seperti seorang guroba. Dia seperti orang yang aneh berada di antara orang yang katanya itu adalah orang yang benar. Padahal tidak, gitu ya. Nah, maka ini menjadi tantangan buat kalian, para pemuda, untuk bagaimana kita menampilkan, apalagi kita adalah berbasisnya adalah madrasah, ya. Lebih mengedepankan kita adalah apa? Moral. Sekarang itu sudah dikemburkan adanya degradasi moral, maka insya Allah dengan madrasah yang berakhlak mulia, insya Allah akan menyelamatkan bangsa ini dari kebobrokan moral bangsa. Dimulai dari para pemudanya. Maka Soekarno mengatakan Indonesia hanya membutuhkan 10 pemuda untuk mengubah bangsa ini. 10 pemuda yang bagaimana? Tentunya yang berkarakter. Ya, baik itu saya rasa sudah cukup bagus untuk presentasinya, dan saya harap nanti setelah ini kalian bisa mengerjakan soal, ya, karena waktunya tidak cukup. Nanti ibu akan kirim soal di Google Form ke grup WA. Silakan dikerjakan dan ibu beri batas waktu sampai nanti pukul 8 malam. Jadi harus diselesaikan dan diisi, ya, nanti kan otomatis akan ibu lihat siapa-siapa yang belum mengisi, silakan untuk segera mengisinya. Insya Allah tidak begitu susah. Kalau tadi mengikuti pembelajaran ini, insya Allah bisa mengerjakannya. Baik, bagaimana untuk kesan kalian dalam pembelajaran kali ini? Menyenangkan tidak? Tidak, betul. Harusnya memang sangat menyenangkan. Jadi kita tahu tentang apa? Illegal fishing, bagaimana menenggelamkan. Kemudian kita tahu juga tentang sampah-sampah itu yang kayak tadi disampaikan oleh Siva, itu ada berapa ton per hari sampah yang diinginkan. Nah, itu menjadi tugas kita untuk mengurangi sampah. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, terus kemudian yang ketiga tentang daerah perbatasan. Ini menjadi tugas kita semua, bukan tugasnya para TNI yang bertugas di perbatasan, bukan. Minimal kita di sini belajar dengan baik itu adalah sebagai sebuah keikutsertaan kita dalam penjagaan Indonesia. Kenapa? Karena nanti TNI pejabat-pejabat itu akan digantikan oleh yang muda-muda, yang terus bertumbuh. Budaya, ketika kita berpegang pada budaya, berpegang pada agama, insya Allah, budaya yang tidak baik tidak akan cepat masuk ke kita. Karena apa? Kita sudah mempunyai prinsip. Dan untuk masalah ekonomi, maka ini yang tadi dikatakan tidak boleh konsumeris. Jadi kita mengutamakan apa? Keinginan.
keinginan ingin minum jus ini dan sebagainya, itu udah keinginan. Kalau butuh mah cuma segelas aja sudah cukup. Tapi pengen apa gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Kalian dengan maju ke depan dengan berdiskusi itu adalah memberikan sumbangan buat negara ini di lingkungan sekolah kita. Baik, itu saja. Marilah kita berkemas-kemas untuk segera istirahat. Ya, mau istirahat dulu karena nanti melanjutkan pelajaran. Ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini. Oh ya, sebelumnya seperti lupa. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita akan membahas tentang karakteristik daratan dan perairan di Indonesia. Daratan dan perairan di Indonesia. Nanti akan Ibu sampaikan juga, silakan nanti untuk materinya Ibu akan berikan di grup WA. Jadi sebelum belajar kita sudah membaca dulu. Jadi tetap kita budaya literasi jangan sampai kendor. Budaya membaca harus tetap ditingkatkan. Ya, ya. Karena kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah.